welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Aku akan bahas cushion lain dari lokal, yaitu dari brand La Tulipe. Ini adalah cushion terbaru mereka yang finishnya matte. Sebelum ini La Tulipe sudah pernah mengeluarkan cushion tapi finishnya glow, which is yang ini, dan aku sudah pernah review. Dan sekarang La Tulipe mengeluarkan yang finishnya matte. Aku lupa ada berapa shade, nanti seperti biasa aku akan tulis di layar aja. Dan sebenarnya sekarang aku lagi pakai cushion ini dan ini sudah berapa jam, kalian lihat sendiri finishnya masih matte kayak gitu. Kalau misalnya kalian lihat ada kayak pantulan-pantulan di sini itu highlighter, bukan oil. Bagaimana pendapat aku tentang cushion ini dan bagaimana aku mengaplikasikannya di wajah aku? Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, ini tuh sekarang jam setengah 8 malam. Kenapa aku baru mulai sekarang? Karena aku sekarang kayak manusia kalong. Jadi kalau misalnya pagi aku tidur, sore sampai malam baru beraktivitas. Aku nggak tahu kenapa itu terjadi selama PSBB ini. Tapi sudahlah, langsung aja kita mulai. Cushion matte dari La Tulipe ini datang dengan box yang kayak gini. Beda banget dengan cushion sebelumnya mereka yang finishnya glow. Kalau yang finish glow-nya itu kotaknya kayak gini. Ini yang finishnya matte. So far sih kalau dari packaging aku suka yang packaging glowing ini ya, lebih glamour, lebih luxury kelihatannya. Terus di boxnya sendiri ada bacaan La Tulipe Cosmetic Matte BB Cushion Flawless Medium to Full Coverage, SPF 28 dan isinya ada 11 gram. Sementara yang cushion sebelumnya yang finishnya glow, ini SPF-nya 50 dan isinya 12 gram, lebih banyak 1 gram. Dan kalau misalnya aku baca klaim tambahannya di belakang, dia bisa menyamarkan ketidaksempurnaan kulit wajah sekaligus memberikan perlindungan dari sinar UV, membantu menjaga kelembapan kulit. Jadi walaupun ini finishnya matte, dia juga bisa membantu menjaga kelembapan kulit kita. Terus punya daya tutup yang tinggi sehingga memberikan tampilan kulit wajah yang segar, natural, dan flawless. Well, to be honest, aku bukan penggemar finish complexion yang matte karena tipe kulit aku ini adalah kombinasi berminyak, di U-zone-nya kering dan di T-zone-nya itu berminyak. Jadi aku lebih suka complexion yang finishnya satin, tapi ada juga beberapa complexion yang finishnya matte aku suka. Ini waktu kita keluarin, dalamnya itu dia ada saset kayak gini, jadi kita harus buka dulu sasetnya. Nah, baru nanti kalau misalnya sasetnya sudah terbuka, isi di dalamnya kayak gini. Beda banget dengan yang cushionnya glow. Kalau yang cushionnya yang finishnya glow, dia nggak ada saset kayak gini. Untuk size packaging mirip-mirip ya, yang finishnya glow maupun yang finishnya matte, cuma beda di warna aja. Yang ini finishnya glow, yang ini finishnya matte. Dan ini kelihatan banget bacaannya matte. Jadi ini cocok banget kayaknya untuk kulit-kulit yang berminyak. Terus seperti biasa dia dapat kaca, dia dapat puffnya juga. Oke, aku ada di nomor medium. Kalau nggak salah dia ada 3 warna kayak gitu. Ini aku akan tunjukkan dulu warna mediumnya di punggung tangan aku. Ini yang warna medium. Terus yang cushionnya glow ini aku ada di shade Pearl nomor 2. Kayaknya ini juga shade mediumnya yang bagian cushion glow. Aku akan coba bandingkan. Mudah-mudahan kelihatan. Yang ini tuh cushionnya yang finishnya glow, yang shade Pearl itu lebih orange. Sementara yang matte ini dia nggak orange-orange banget kayak finishnya cushion La Tulipe yang glow. Memang seingat aku waktu aku nge-review La Tulipe cushion yang finishnya glow ini, yang shade Pearl, aku tidak terlalu begitu suka karena menurut aku terlampau orange. Tapi kabar baiknya, kayaknya yang si cushion finishnya matte La Tulipe ini, yang shade medium, aku suka warnanya karena dia tidak se-orange yang cushionnya finishnya glow. Oke, seperti biasa, aku nggak pakai primer apapun. Dan ini aku akan aplikasikan ke setengah wajah dulu, baru nanti kita akan bandingkan setengah wajah aku yang pakai cushion ini dengan setengah wajah aku yang belum pakai cushion dari La Tulipe ini. Wah, kalau warna-warna kayak gini aku suka nih, karena dia itu lebih ke yellow dibandingkan ke orange. Oke, ini bagian wajah aku yang belum pakai cushionnya, dan ini yang sudah pakai. Dia finishnya matte ke powdery. Aku merasa cukup ringan walaupun baru setengah wajah aku aplikasikan. Aman buat pori-pori besar dan coveragenya mantul, nggak terlampau dempul dan nggak terlampau sheer juga, which is coveragenya itu kayak medium to high, bisa di build up. Dan tadi proses pengaplikasiannya juga gampang banget, puffnya juga aku cukup suka. Aku akan aplikasikan ke seluruh wajah dulu dan aku akan kembali lagi untuk tunjukin sama kalian. Oke, ini setelah satu wajah, kalian lihat sendiri finishnya itu kayak pakai powder foundation. Buat kalian yang kulitnya kering, kalian tidak perlu set lagi dengan powder. Kayak aku sebenarnya tanpa di set juga bisa. Tapi karena kebiasaan, aku tetap akan set dengan loose powder nanti, tapi tipis-tipis aja pakai brush. Nanti aku akan report ke kalian, aku akan kasih tahu sama kalian ke depannya kayak gimana perasaan aku menggunakan cushion ini, apakah bener-bener matte crack atau enggak. Tapi aku nggak bisa keluar, ini udah malam dan kita lagi PSBB. Tapi aku nanti tetap akan basuhkan wajah aku pakai air gitu, seolah-olah kayak ambil air wudhu. Jadi kita tahu perkembangan cushion ini kalau misalnya dia terbasuh air, seolah-olah kayak habis wudhu gitu loh. So, nanti kita akan balik lagi, aku akan tunjukkan sama kalian bagaimana perkembangan dari cushion ini. Aku kebetulan mau nge-review produk lainnya, jadi sambil aku nge-review produk lainnya, sambil nunggu juga bagaimana cushion ini di wajah aku.
Sekarang itu jam 19.50, aku nggak tahu aku bisa bertahan berapa lama menggunakan complexion ini, tapi kita lihat aja nanti beberapa jam ke depannya. So, jangan kemana-mana. Oke, ini sebenarnya aku lagi recording di malam hari ya, sekitar jam 8 atau jam 9 sekarang kayaknya. Dan kalau misalnya aku recording malam-malam kayak gini, sebenarnya aku tuh agak-agak creepy gitu, agak-agak takut gitu. Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan rumah aku. Aku di sini ngontrak. Rumah aku yang asli itu ada di Banten. Cuman aku lebih pilih stay di daerah Jakarta karena dekat dengan pekerjaan dan sebagainya. Dan rumah aku yang sekarang ini sebenarnya belum lama ya, baru sekitar 8 bulanan kayak gitu. Ini tuh sebenarnya rumah 3 tingkat. Di paling atas itu rooftop. Tapi kita nggak pernah main ke rooftop. Kenapa? Karena emang pertama kali kita datangin rumah ini kita agak feel weird gitu, agak feeling aneh gitu dengan rooftop kita. Jadi makanya kita jarang banget ke atas. Jadi di atas itu lampunya terus hidup, nggak pernah dimatiin, dan terus kita pagerin bagian pintunya. Terus kita itu aktifnya kebanyakan di lantai 2, karena kamar aku di lantai 2, kamar nyokap sama kamar ade juga di lantai 2. Dan aku paling males kalau ngedit di tengah malam atau di atas jam 12 malam kayak gitu. Kenapa? Biasanya kalau aku ngedit tuh kayak ada yang ganggu gitu loh, kayak ada dari lantai 3 which is rooftop, kayak ada yang lari ke lantai 2. Tapi pas aku cek itu nggak ada orangnya. Pernah suatu saat aku tuh pengen nungguin gitu ya, pengen aku rekam, aku pengen taruh kamera di situ sebagai bukti. Tapi waktu aku taruh kayak gitu dia malah nggak ada loh. Dan memang rumah ini sebelum kita datangin dia itu udah kosong lama banget. Udah kayaknya sekitar 6 tahunan gitu. Dan kita itu kan punya teras yang lantai 2 gitu ya. Nah, banyak tetangga-tetangga kita ngomong kalau misalnya agak ke subuh kayak jam 3, jam 4, misalnya mereka lagi OTW ke musola gitu. Dan kalau misalnya mereka ngelewatin rumah kita di teras kita itu kayak ada yang ngamatin mereka gitu loh. Padahal jam segitu kita belum bangun sama sekali, jadi belum ada yang keluar ke teras lantai 2. Which is itu creepy banget sih, menyeramkan banget. Cuman jujur aja kita ya udahlah, kita jalanin aja selama di sini, selagi kita betah ya udah kita jalanin aja. Karena aku sih percaya bahwa energi kita atau kita itu jauh lebih besar daripada mereka. Kita itu jauh lebih berkuasa daripada hal-hal yang halus itu. Bukan berarti aku nggak percaya, aku percaya ada hal-hal yang halus kayak gitu. Tapi aku percaya harkatnya kita atau martabatnya kita sebagai manusia itu lebih besar daripada mereka. Tapi bukan berarti aku menyepelekan mereka ya, bukan. Selagi mereka nggak ganggu banget itu ya udahlah. Kadang mama aku juga kalau lagi masak di lantai bawah juga sering banget dengar ada yang lari dari tangga, terutama dari rooftop ke lantai 2 ini. Dan kabar baiknya ini ruang aku ini atau kamar aku ini paling deket dengan tangga. Aku merinding sekarang. Tapi kalau misalnya aku recording tengah malam, so far sih nggak pernah diganggu ya. Yang kalau aku ngedit tuh baru diganggu. I don't know, mungkin dia tahu kalau misalnya aku lagi recording, jadi diharapkan tidak ada suara-suara aneh, atau mungkin dia malu terekam di kamera. Masih banyak juga hal-hal yang kita alami selama di rumah ini. Kadang ada yang suara flush dari toilet yang tiba-tiba berbunyi, atau suara cucuran air, itu sering banget sih kejadian. Apalagi untuk toilet yang paling bawah, lantai 1, itu jarang banget kita pakai. Sebenarnya lantai 1 itu ada 1 kamar sama 1 toilet, tapi jarang banget kita pakai. Kamarnya malah kita jadikan kayak tempat wardrobe gitu. Oke, semoga kalian tidak merasa ditakutin dengan cerita aku, tapi ini hanya intermezzo aja supaya kita ada kayak basa-basi ceritanya gitu. Oke, aku balik lagi. Sekarang 22.49 jamnya, hampir jam 11 kayak gitu. Dan ini wajahku baru aja aku basuh pakai air, kayak seolah-olah ambil air wudhu gitu. Dan sekarang waktunya aku tempelkan dengan tisu. Ini dia tisunya, kalian lihat sendiri, hampir nggak ada transfer sama sekali. Padahal ini finishnya matte ke powdery, aku pikir akan banyak transfernya, ternyata enggak. Ada beberapa bagian yang agak keki, yaitu di bagian-bagian hidung, ini di cuping-cuping hidung. Tapi warnanya dia nggak oksidasi parah, bahkan tidak ada oksidasi sama sekali. Pori-pori aku masih bagus. Ini walaupun finishnya matte, dia itu nggak kerasa dry matte gitu, nggak kerasa ketarik wajah aku. Cuman ya to be honest, karena aku adalah tipe yang kulitnya oily combination, dan aku memang pemuja finish yang satin. Mungkin kalau misalnya aku pakai produk ini untuk kegiatan di luar ruangan yang terkena matahari, aku akan suka. Tapi karena satu harian ini aku cuma ada di rumah aja, aku merasa ya so-so lah. Oke, kesimpulan dari aku, cushionnya La Tulip ini cocok buat kalian yang kulitnya berminyak, karena ini oil controlnya bagus. Dan cushion ini juga harganya affordable banget, sekitar 98.000 sampai 120 ribuan gitu.
Jadi segitu dulu pendapat aku tentang cushion terbaru dari La Tulip ini. Semoga bisa membantu kalian semua. Dan produk ini bukan dikirimkan secara gratis dengan aku, jadi aku tidak bermaksud untuk endorse brand La Tulip. Untuk informasi tambahan aku akan taruh di description box, jadi jangan lupa untuk cek description box. Kalian juga bisa follow akun Instagram aku di @felicia_lazysister. Dan kalau misalnya kalian sudah follow, jangan lupa say hi buat aku. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister and God bless you all. Bye bye. So find a way to